Muslim menurut survei dari Kementerian Agama makin banyak murtad menjadi Kristen. Mari kita cek. Ini survei Kementerian Agama. Yang masuk Islam tahun 2013 1078. Lihat paling bawah, gambar paling bawah itu 1078. Yang masuk Islam, jumlahkan semua agama itu menjadi 1078. Tetapi yang murtad dari Islam, Bapak lihat yang paling kanan jumlahkan 34 tambah 37 tambah 28 tambah 1 tambah 4 tambah 2 112. Artinya 178 yang masuk Islam dibandingkan yang keluar dari Islam 112, kira-kira 10 kali lipat. Ya, jadi kolom masuk Islam Bapak tambahkan 178, kolom yang keluar dari Islam itu barisnya 112. Maka di sini paling banyak adalah murtadnya kemana? Orang Islam itu kalau murtad di sini menjelaskan paling banyak ke agama Katolik, menyusul Protestan dan Buddha. Banyak juga orang masuk Buddha. Nah, data Kemenak dan data yang tadi kita mau cross check dengan data yang sebenarnya di sini, apakah betul seperti itu? Kita lihat data sensus dari pertumbuhan penduduk Indonesia. Kesimpulannya memang jumlah penduduk kita semakin menurun. Tahun 71 pertumbuhan 2,31%, 80 1,98%, 2010 hanya tinggal 1,38%. Jadi penduduk kita itu mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Kenapa? Karena jumlahnya meningkat, pertambahan penduduknya tidak sebanyak sebelumnya. Terima kasih banyak. Revolusi Yesus di Iran, masjid ditutup, kekristenan bertumbuh pesat. Di tengah ketegangan politik dan krisis yang melanda Timur Tengah, Iran justru mengalami kebangkitan rohani yang luar biasa. Ribuan rakyat Iran mulai meninggalkan Islam dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Menurut laporan Voice of the Martyrs, VOM, lebih dari 1 juta Muslim di Iran kini telah menjadi pengikut Kristus. Kondisi sosial dan ekonomi Iran yang makin terpuruk, seperti tingginya angka kemiskinan, kecanduan narkoba, dan korupsi yang merajalela, membuat banyak orang kecewa terhadap teokrasi Islam yang telah berkuasa selama lebih dari 45 tahun. Jejak pendapat internal bahkan menunjukkan bahwa 80% warga Iran kini lebih memilih sistem pemerintahan demokratis, bukan lagi teokrasi. Di tengah perubahan besar ini, terdapat laporan mengejutkan bahwa 50.000 dari 75.000 masjid di Iran telah ditutup. Penutupan ini bukan karena kekurangan dana, melainkan karena makin sedikitnya warga yang datang untuk beribadah. Sebaliknya, gereja-gereja rumah semakin berkembang, meski sering digerebek dan umatnya ditangkap. Meski pemerintah Iran merespons keras dengan penindasan, rakyatnya justru semakin haus akan kebenaran dan kasih yang sejati. Banyak dari mereka mengalami mimpi dan penglihatan yang membawa mereka kepada Yesus. Bahkan di negara tetangga seperti Afghanistan dan Yaman, kekristenan mulai berkembang meskipun penuh risiko. Kini banyak warga Iran merasakan bahwa untuk pertama kalinya mereka mengenal Tuhan yang penuh kasih, bukan hanya murka dan hukuman. Mereka menemukan harapan yang selama ini hilang dalam kekosongan spiritual. Alkitab menjadi buku yang paling dicari dan dibaca diam-diam oleh ribuan orang di sana. Radio, siaran satelit, dan media sosial diam-diam menjadi saluran penginjilan yang kuat. Bahkan dalam bahaya, banyak orang tetap bersaksi tentang perubahan hidup mereka setelah mengenal Kristus. Para pemuda memimpin gelombang kebangkitan ini mencari kebenaran dan masa depan baru. Gereja bawah tanah di Iran adalah salah satu yang bertumbuh paling cepat di dunia saat ini. Para pengikut Kristus rela menghadapi intimidasi, pemukulan hingga penjara. Tapi bagi mereka, semua penderitaan itu layak ditanggung demi mengenal Yesus. Gerakan ini bukanlah gerakan politik, tapi gerakan Roh Kudus.
yang bekerja dalam diam menembus tembok teokrasi. Amin. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh kasih dan karunia-Nya kita masih diberi nafas kehidupan sampai hari ini ya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita benar, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang masih bekerja di dalam hidup kita. Ya, khususnya saya sudah mulai pemulihan, tangan saya patah teman-teman, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan sudah mulai pulih, tapi saya harus mendapatkan perawatan selama 6 bulan ya. Perkiraan paling cepat katanya 3 bulan ya. Ininya doakan terus saya biar terus bisa menyuarakan di media sosial, khususnya di gereja YouTube ini, di channel-channel rohani teman-teman ya. Karena jujur ya saya tidak ada lagi pemasukan gitu, tidak bisa bekerja lagi, hanya fokus di sini karena tidak bisa bawa motor, tidak bisa bawa mobil dan sebagainya, hanya bisa bikin konten. Nah, buat teman-teman yang rindu memberkati, monggo di kolom komentar dan juga di deskripsi, dan juga bantu juga yayasan kita ya teman-teman ya. Nah, banyak program yang kita lakukan di sini. Itu aja teman-teman ya. Kita lanjut saudara-saudara, pada kesempatan yang penuh berkat ini ya, kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video kesaksian yang sangat sederhana namun penuh kuasa gitu. Kesaksian dari seorang bapak bernama Daeng Iksan F dari Palopo ya, yang dengan polos, jujur dan apa adanya menyampaikan satu kebenaran yang sangat mendasar ya. Kalau mau masuk surga, kenalilah Yesus Kristus dan ikutilah Dia. Kalimat ini terdengar singkat, bahkan mungkin bagi sebagian orang terdengar terlalu sederhana, tapi saudara-saudara, di dalam kesederhanaan itu tersembunyi kebenaran Injil yang sejati. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Indonesia banjir pindah agama ke kekristenan dan gelombang murtad di Iran, terima Tuhan Yesus. Salam saudari-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Dia, tidak ada keselamatan. Saudara-saudari, akhir-akhir ini, kita menyaksikan satu fenomena rohani yang tidak bisa dianggap remeh. Di berbagai platform media sosial, di ruang-ruang kesaksian, bahkan dalam perjumpaan pribadi, kita melihat banyak orang yang mulai berani bersuara. Mereka meninggalkan iman lama dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Indonesia, banyak yang diam, kini berani bersaksi. Di Indonesia, kita sering mendengar kalimat ini, saya percaya Yesus, tapi diam-diam. Kenapa? Karena takut. Takut dikucilkan, takut diusir, takut kehilangan keluarga. Namun hari ini, sesuatu sedang berubah. Semakin banyak orang yang berkata, cukup, saya tidak bisa lagi membohongi hati nurani saya. Mereka tidak pindah agama karena ekonomi, bukan karena menikah, bukan karena dijanjikan bantuan, tetapi karena perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus. Ada yang bersaksi, bertahun-tahun berdoa,
tapi tidak pernah menemukan damai. Bertahun-tahun taat ritual, tapi tetap dihantui rasa takut. Bertahun-tahun merasa Tuhan jauh dan penuh ancaman. Sampai akhirnya mereka membaca Injil dan menemukan kalimat Yesus. Marilah kepodiku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat ke-28. Dan saat itulah air mata jatuh. Bukan karena dipaksa, tapi karena kasih. Iran, di tengah tekanan, Injil justru bertumbuh. Saudara-saudari, mari kita melihat Iran, sebuah negara yang sangat keras terhadap kekristenan. Negara di mana mengikut Yesus bisa berujung penjara, penyiksaan, bahkan kematian. Namun justru di tempat seperti itulah, Injil bertumbuh diam-diam, tapi dahsyat. Banyak kesaksian dari Iran menceritakan hal yang sama. Yesus menampakkan diri dalam mimpi. Yesus menyebut nama mereka. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Yesus tidak datang dengan pedang. Yesus datang dengan kasih dan kebenaran. Firman Tuhan berkata, "Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Yohanes 1 ayat 5. Semakin ditekan, semakin terang. Semakin dilarang, semakin banyak yang mencari. Ini bukan gerakan politik, tapi gerakan Roh Kudus. Saudara-saudari, ini bukan agenda barat. Ini bukan konspirasi. Ini bukan propaganda. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Alkitab sudah menubuatkan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Orang-orang yang datang kepada Yesus bukan mencari agama baru. Mereka mencari kebenaran. Dan ketika kebenaran itu ditemukan, tidak bisa dibungkam. Urit Kristus memang akan dibenci. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup nyaman. Yesus berkata, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Mengikut Kristus berarti siap kehilangan kenyamanan, kehilangan pengakuan, bahkan kehilangan nyawa. Namun, apa kata Paulus? "Sebab bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan." Filipi 1 ayat 21. 5 pesan untuk orang Kristen, jangan takut, jangan malu. Untuk saudari-saudari yang hari ini sudah percaya Yesus, jangan takut bersaksi, jangan malu menyebut nama Yesus. Jangan kompromi dengan kebenaran. Yesus berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Matius 1 ayat 32. Dan untuk saudari-saudari yang masih ragu, yang masih mencari, Yesus tidak menolakmu. Yesus tidak menghakimimu. Yesus menunggumu. Indonesia dan Iran mungkin berbeda secara budaya dan politik, tetapi Tuhan yang bekerja adalah Tuhan yang sama. Yesus Kristus hidup, Yesus Kristus bekerja, Yesus Kristus masih menyelamatkan jiwa-jiwa hari ini. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Jika video ini memberkati Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan sehat dan penuh kasih. Bagikan video ini supaya semakin banyak jiwa mendengar kabar keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Dipilih Tuhan bukan karena layak, tapi karena anugerah. Luar biasa sekali ya, Bapak ini tidak berkata dirinya paling benar, ya, tidak berkata dirinya paling suci, nggak kayak ustadz-ustadz itu ya, yang mualaf itu ya, tidak berkata dirinya lebih hebat dari orang lain. Namun kita melihat satu hal, Tuhan Yesus memilih dia untuk menjadi alatnya sampai dia menerima Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan memilih seseorang, itu bukan untuk meninggalkannya, melainkan memakai hidupnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, ya. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, saudara-saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yohanes 15 ayat 16. Ya. Saya katakan sekali lagi, selamat kepada Pak Daeng Iksan, bukan karena Bapak hebat, tetapi karena Tuhan Yesus berkenan memakai hidup Bapak agar banyak orang tidak lagi tersesat, melainkan menemukan jalan yang benar. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman ya. Satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus.
Saudara-saudaraku, dunia hari ini penuh dengan banyak suara. Ada suara agama, ada suara tradisi, ada suara filsafat, ada suara manusia. Namun Yesus dengan tegas berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, itu jelas di Yohanes 14 ayat 6. Yesus tidak berkata, "Aku jalan, aku salah satu jalan." No. Yesus tidak berkata, "Aku alternatif." No. Yesus berkata, "Akulah jalan." Inilah inti dari kesaksian Bapak Daeng Iksan ini. Bukan mengajak orang ikut manusia, bukan mengajak ikut organisasi, bukan mengajak ikut demoninasi ya, atau doktrin, tetapi mengajak mengenal Yesus Kristus dan mengikuti Dia. Ya, karena kita tahu sendiri banyak punya telinga tapi tidak mendengar. Ya, tapi kita mendengar kalimat penutup yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan ya yang punya telinga tetapi tidak mendengar, Tuhan ubahkan menjadi mendengar dan memahami kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus sendiri. Siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Banyak orang punya telinga tapi hatinya tertutup. Banyak orang mendengar Injil tapi menolak kebenaran. Bukan karena Injil tidak jelas gitu, melainkan karena hati sudah terikat oleh ego, kebanggaan, dan ketakutan, ya. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Ada kesaksian lain ya, dari kegelapan ke terang, ya. Kesaksian seperti ini bukan satu-satunya. Banyak orang di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Ada mantan ateis yang awalnya menertawakan iman Kristen, namun akhirnya menangis di kaki salib. Ada mantan tokoh agama yang awalnya membenci nama Yesus, namun akhirnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu firman Tuhan teman-teman. Roma 10 ayat 13. Keselamatan bukan milik satu suku, bukan milik satu bangsa, bukan milik satu latar belakang. Keselamatan adalah anugerah Allah bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Ikut Yesus bukan janji hidup mudah, tapi hidup kekal. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup tanpa masalah, bukan berarti tidak ada hina, bukan berarti tidak ditolak. Namun Yesus menyajikan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Itu di Yohanes 10 ayat 28. Banyak orang mengejar dunia namun kehilangan jiwanya. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Itu di Markus 8 ayat 36. Jadi teman-teman, saudara-saudaraku yang terkasih, di akhir zaman ini iman akan diuji. Kasih banyak orang yang menjadi dingin, kebenaran akan dianggap kebencian. Namun firman Tuhan menasihati kita ya, hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Itu di Wahyu 2 ayat 10. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena tekanan. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena binaan. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena ancaman. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dan saya mau ngasih kesimpulan dan pengertian sedikit dari kesaksian Bapak Daeng Iksan. Kita belajar satu kebenaran penting. Surga bukan soal agama, tapi soal hubungan dengan Yesus. Keselamatan bukan hasil perbuatan, tapi anugerah melalui iman. Jalan yang benar bukan menurut manusia, tapi menurut firman Tuhan. Kiranya tidak ada lagi yang tersesat, kiranya yang buta rohani dicelikkan gitu ya. Kiranya yang keras hati dilunakkan, dan kiranya semakin banyak jiwa yang menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia sampai akhir, dan dukung juga pelayanan kita di akhir pengumuman ya saudara-saudara. Saudara ambil bagian di pengumuman kita yang akan disampaikan. Itu aja dari saya. Shalom. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita, atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI, atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
GBU.